Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-Ghazali memang seorang tokoh yang monumental dan sangat dikenal di dunia Islam maupun Barat. Kalau di dunia Islam itu karena beliau hidup pada masa penghujung Abbasiyah. Ya, karena waktu itu memang background umat Islam sedang dalam awal tanda-tanda kemerosotan. Bukan hanya secara internal, tapi juga eksternal. Secara internal terjadi kesenjangan ekonomi yang luar biasa antara kelompok yang kaya dengan yang miskin, pejabat dengan rakyat jelata. Kemudian secara politik itu pada masa Al-Ghazali sudah mulai muncul perebutan kekuasaan. Dan kemudian secara sosial itu muncul sektarian antara kelompok Sunni dengan Syiah. Dan secara eksternal itu masa Al-Ghazali ini ada serangan dari Tartar di bawah komando Hulaku ya, yang menyerang Baghdad pada tahun 1258. Walaupun beliau tidak menangi atau tidak hidup pada saat serangan itu, tapi adanya serangan tadi itu membuktikan kondisi umat Islam sedang lemah. Namun yang beliau saksikan itu adalah Perang Salib. Perang Salib itu terjadi tahun 1096. Padahal Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 1111. Jadi masih ada Al-Ghazali, apalagi Al-Ghazali itu juga pernah berada di wilayah kekuasaan Bani Saljuk. Sementara Perang Salib itu adalah di kekuasaan Ayyubiyah dan Bani Saljuk yang ada di wilayah timur di daerah Turki. Jadi kondisi yang melatar belakangi Al-Ghazali kemudian menawarkan gagasan tasawuf dan akhlak itu seperti itu konteks zamannya. Kalau tadi dalam presentasi disebutkan kondisi masa kini, ada pembunuhan orang tua terhadap anaknya atau sesama murid, itu reaktualisasi dari konsep akhlak yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Tapi konteks munculnya Al-Ghazali sendiri itu hidup di masa-masa sulit ya, dan kondisi kemerosotan moral pada zamannya. Al-Ghazali melihat kondisi seperti itu memiliki jasa yang besar karena beliau menawarkan bagaimana cara memodernisir umat Islam melalui tasawuf. Nah, beda dengan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu dia berada di dunia Islam belahan barat, di Spanyol, Cordova. Justru Ibnu Rushd itu mengkritik apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali tentang filsafat. Dan Ibnu Rushd menawarkan bagaimana cara memodernisir umat Islam melalui filsafat. Sehingga dua kutub ini memiliki jalur yang berbeda. Di satu sisi dunia Islam di belahan timur menerima tasawufnya Al-Ghazali, sementara dunia Islam belahan barat menerima filsafatnya Ibnu Rushd. Inilah yang kemudian muncul kontroversi ya, yang menganggap bahwa gara-gara Al-Ghazali itu mengkritik filsafat dalam bukunya Tahafutul Falasifah, maka umat Islam mengalami kemerosotan.
Padahal pada waktu itu kita akui bersama kemerosotan itu sistemik, bukan disebabkan oleh satu orang. Ya, jadi tidak fair misalnya kita yang hidup zaman sekarang ini mengklaim ini sejak zaman Al-Ghazali umat Islam mengalami kemunduran karena orang tidak bisa dihakimi ketika dia sudah wafat. Ya justru kita yang harus menghakimi diri kita sendiri. Kenapa kita umat Islam saat ini tidak mengalami kemajuan dan justru menghadapi masalah yang berkaitan dengan moralitas, akhlak, dan sebagainya. Maka ide Al-Ghazali untuk merekonstruksi masyarakat dalam bingkai akhlak itu bisa kita hidupkan kembali. Terkait dengan masalah gelar ya, gelar itu sebenarnya bukan dibuat sendiri oleh Imam Al-Ghazali atau dia menyebut dirinya sebagai Hujjatul Islam atau Al-Imam. Justru karena waktu itu tidak ada lembaga yang memberi gelar seperti kita sekarang ini, penobatan gelar secara resmi melalui inaugurasi ya atau pengukuhan. Waktu itu tidak ada. Jadi gelar yang diterima oleh Al-Ghazali itu adalah dari pengakuan masyarakat. Kurang lebih kalau kita menyebut seseorang dengan kiai, ustadz, itu adalah pemberian dari masyarakat yang percaya kepada kedalaman ilmu seseorang tadi. Nah, Al-Ghazali juga begitu. Barangkali sebutan Hujjatul Islam itu karena dia mampu membendung pemikiran filsafat yang berbasis Helenik atau Yunani dengan logika filsafat. Ini yang belum pernah dilakukan oleh ulama sebelumnya. Biasanya ulama terdahulu itu mengkritik filsafat dengan logika fikih, ilmu kalam, mantik. Tapi Al-Ghazali mampu ya mematahkan argumen filsafat klasik Yunani dengan logika filsafat. Dalam bukunya tadi yang berjudul Tahafutul Falasifah, ada 20 poin yang dia sebutkan kerancuan atau kerusakan dari filsafat yang tidak pernah sampai kepada kebenaran yang hak mengakui adanya Tuhan. Nah, dari situ dia kemudian dikenal sebagai Hujjatul Islam ya. Selain mungkin yang tadi disampaikan oleh presenter karena adanya perdebatan di kalangan lingkaran istana tentang masalah-masalah agama, Imam Al-Ghazali mampu mematahkan argumen tersebut sehingga disebut Hujjatul Islam. Tapi kita lihat misalnya dalam ilmu hadis itu juga ada gelar yang itu memiliki kriteria seperti gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Itu kriterianya kalau seseorang mampu menghafal 100.000 lebih dari hadis-hadis Nabi serta menyeleksinya dengan sanad matan dan riwayat dan diroyahnya. Kalau dia mampu seperti itu disebut dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Contohnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. Apalagi kalau kedua ulama tersebut sepakat dalam satu hadis, maka disebut dengan muttafaqun alaih. Nah, itu tinggi sekali derajatnya di kalangan ulama hadis. Di bawahnya Amirul Mukminin fil Hadis ada lagi gelar Imamul Hadis. Kemudian yang paling rendah itu ada muhaddis ya, ahli hadis. Itu hafalannya 10.000 ke bawah. Nah, kalau kita ini ya mungkin tidak ada satupun yang layak ya, karena hadis-hadis yang kita hafal itu terlalu sedikit. Itu mengenai gelar-gelar tadi. Kalau orang seperti Al-Ghazali itu tidak mengaku-ngaku sebagai Hujjatul Islam dan sebagainya. Kemudian terkait dengan makom itu belum disebutkan tadi pembahasannya. Karena inti dari tasawuf Al-Ghazali itu adalah melalui atau tahapan dari makomat, stasiun-stasiun atau terminal-terminal bagi seorang yang
hendak menjalani kehidupan tasawuf. Mulai dari stasiun atau makom pertama, tobat terlebih dahulu, sabar, zuhud, taat, tawakal, terus terakhir itu adalah ma'rifah. Makanya kalau orang yang sampai kepada tingkatan tertinggi menurut Al-Ghazali itu disebut dengan al-arif billah. Al-arif billah itu orang yang sudah ma'rifat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka sesungguhnya dia kenal dengan Tuhannya. Begitu pula dengan para sufi yang lain itu memiliki kriteria tentang makomat tersendiri. Seperti Robi'ah al-Adawiyah itu tidak berhenti kepada ma'rifat, melainkan mahabbah. Masih ada derajat yang lebih tinggi dari status ma'rifat, yaitu mahabbah. Nanti para sufi yang lain ada sampai ke hulul, kemudian wahdatul wujud dan sebagainya. Itu tingkatan-tingkatan yang populer di kalangan tasawuf. Dan Al-Ghazali itu termasuk yang moderat di dalam tasawuf. Cuma persoalannya di sini seolah-olah Al-Ghazali itu tidak rasional. Ini masalahnya. Kalau bicara soal tasawuf itu sejatinya di dalamnya ada unsur rasionalitas. Apalagi sebelum Al-Ghazali menjadi sufi, beliau sudah mempelajari filsafat terlebih dahulu dalam bukunya yang berjudul Maqasidul Falasifah. Dia sudah mendalami filsafat terlebih dahulu. Maka beliau adalah seorang yang rasionalis, sufi yang rasionalis. Kemudian terkait dengan masalah pandangan Al-Ghazali tentang guru yang mengajar, ya tadi sudah ditambahkan oleh Pak Jawharatul Ma'arif, memang betul sekali. Pada prinsipnya itu Al-Ghazali menyarankan agar guru tidak meminta upah. Di sini maksudnya adalah guru agama, karena agama itu tidak diperjualbelikan dan memiliki kemuliaan tertinggi, sebagaimana Rasulullah yang mengajarkan risalah Islam itu tanpa ada imbalan dari orang lain atau dari manusia, semata-mata karena Allah Ta'ala. Tetapi apa yang disampaikan Al-Ghazali ini kan sebuah idealisme ya bagi guru yang mengajar. Kalau dihubungkan dengan sekarang tentu kita tidak sesuai, tidak sependapat, karena guru itu sudah menjadi profesi yang ada pendidikannya, ada pelatihannya, ada pekerjaannya, keahliannya, dan dia dibayar seperti halnya dengan profesi-profesi yang lain. Ya, tapi kalau memang masih diikuti pendapatnya Al-Ghazali, tentu saja itu adalah sesuatu yang mulia ya. Jadi boleh saja kita tidak memungut biaya atau penghasilan dari mengajar agama. Selanjutnya mengenai moral, etika, karakter, dan akhlak. Ini berbeda satu sama lain dari sisi asal-usul bahasa dan dasar atau sumbernya. Kalau moral itu dari bahasa Yunani, mores artinya adalah perilaku atau kebiasaan, adat istiadat, perangai. Dan terkait dengan masalah baik dan buruk, hanya saja dasar dan sumber dari moralitas itu adalah dari budaya, ya, bukan dari agama. Contohnya adalah seperti yang kita kenal terlebih dahulu, itu pendidikan moral Pancasila, misalnya PMP. Di situ menggunakan kata moral, artinya adalah sebuah perilaku yang itu dianggap layak, patut menurut ideologi Pancasila. Merupakan kesepakatan antar anak bangsa, dijadikan sebagai landasan ideologis negara. Kemudian kalau etika, nah etika ini memang bagian dari filsafat.
Tempo hari pernah saya jelaskan kalau filsafat itu memiliki wilayah kajian epistemologi berkaitan dengan filsafat ilmu, ontologi berkaitan dengan filsafat tentang sesuatu, ya, asal-usul. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi, filsafat tentang nilai. Di dalam aksiologi itu ada etika dan estetika. Humaniora itu termasuk di dalam aksiologi. Jadi etika itu cabang dari filsafat. Contohnya kalau etika itu adalah kode etik guru, kode etik jurnalistik, kode etik wartawan atau dokter dan sebagainya, semua punya kode etik. Kalau untuk mahasiswa atau pelajar, tata tertib, rambu-rambu. Nah, jika kode etik itu dilanggar, maka dia melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas atau tidak patut, ya, walaupun bukan kriminal, tetapi dia disidang oleh Dewan Kode Etik Kehormatan untuk dicarikan penyelesaiannya. Jadi etika itu juga berkaitan dengan perilaku. Kalau perilakunya itu patut, pantas, maka disebut etis. Kalau tidak patut, dia tidak etis. Jadi etikanya tidak baik. Misalnya berpakaian, kemudian cara makan, kemudian berbicara, dan sebagainya. Itu adalah etika. Sedangkan akhlak, jelas ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kejadian, ya. Khilqun, jamaknya khulukun, dan merupakan budi pekerti atau sopan santun, merupakan perbuatan baik dan buruk yang sudah menjiwai dan dilakukan tanpa berpikir panjang. Tadi sudah disebutkan itu definisinya. Saya jadi teringat dengan pendapatnya Ahmad Amin dalam kitabnya yang berjudul Akhlak, ya. Di situ dia menyebutkan akhlak itu menyangkut perilaku baik maupun buruk yang dikerjakan oleh seseorang secara terbiasa, ya, tidak dengan sengaja, tapi dia sudah kebiasaannya begitu. Jadi dan dia stabil berbuat seperti itu. Misalnya kalau dia orangnya jujur, sekarang jujur, besok jujur, berikutnya minggu depan, bulan depan, selamanya dia jujur, maka dikatakan akhlaknya baik. Itu karena sudah menyatu dengan pribadinya. Tapi kalau sekarang jujur, besok mencuri, nah itu jadi akhlaknya tidak baik karena dia tidak ajek, ya, tidak ajek. Itulah akhlak. Dan akhlak ini menurut Syauqi, penyair kenamaan, dia dikatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humuhu dhahabu dhahabat akhlaq fa in humuhu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya tegak berdirinya suatu umat kaum itu karena akhlak. Apabila mereka meremehkan akhlak, maka rusaklah umat atau bangsa tersebut. Ini gara-gara akhlak, ya. Jadi termasuk diantaranya korupsi itu adalah anti akhlak yang tidak menunjukkan sikap yang baik. Mungkin itu sebagai tambahan dari diskusi yang berkembang tadi. Dan silakan kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi.